Kisah hidup Paulus dan akhir hidupnya. Paulus, yang awalnya bernama Saulus, lahir di Tarses, Kilikia sekarang Turki, sekitar tahun 5 Masehi. Sebagai keturunan Yahudi dari suku Benyamin dan warga Romawi, ia memperoleh pendidikan tinggi di Yerusalem. Di bawah bimbingan Gamaliel, seorang rabi terkemuka, Saulus adalah seorang Farisi yang taat, dan awalnya gencar menganiaya pengikut Yesus, termasuk menyetujui hukuman mati Stefanus. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 58 hingga pasal 8 ayat 1. Sekitar tahun 33 sampai 36 Masehi, Saulus mengalami pertobatan dramatis. Saat menuju Damsyik untuk menangkap orang Kristen, ia melihat cahaya terang dan mendengar suara Yesus yang menegurnya, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Setelah buta selama 3 hari, ia disembuhkan oleh Ananias, seorang murid di Damsyik, dan dibaptis. Saulus kemudian mengganti namanya menjadi Paulus dan mulai memberitakan Injil. Paulus menjadi misionaris utama yang membawa kekristenan ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia melakukan 3 perjalanan misionaris sekitar 46 sampai 57 Masehi ke Asia Kecil, Makedonia, Yunani, dan lainnya. Mendirikan jemaat di kota-kota seperti Antiokhia, Korintus, dan Efesus. Surat-suratnya misalnya Roma, Galatia, Korintus, menjadi bagian penting perjanjian baru, membahas teologi, etika, dan persatuan jemaat. Pada tahun 57 Masehi, Paulus ditangkap di Yerusalem. Ia dituduh melanggar hukum Yahudi dengan membawa orang non-Yahudi ke Bait Allah. Sebagai warga Romawi, ia meminta pengadilan di Roma. Kisah Para Rasul 25 ayat 11. Selama perjalanan, kapalnya karam di Malta, tetapi ia selamat. Di Roma sekitar 60-62 Masehi, ia menjalani tahanan rumah sambil terus berkhotbah. Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31. Menurut tradisi Kristen awal termasuk surat Klemen dari Roma abad ke-1 dan sejarawan Eusebius, Paulus dipenggal di Roma pada masa penganiayaan Kaisar Nero sekitar 64-68 Masehi. Tradisi menunjuk lokasi makamnya di Basilika Santo Paulus di luar tembok Roma. Kematiannya menjadi simbol kesetiaan hingga akhir, mengukuhkannya sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Kristen. Paulus dihormati sebagai santo dan rasul oleh berbagai denominasi Kristen. Surat-suratnya membentuk dasar teologi tentang kasih karunia, iman, dan keselamatan.